Manchester United dikabarkan semakin serius dalam upaya mendatangkan Ruben Neves pada bursa transfer musim dingin. Gelandang Al Hilal itu menjadi incaran banyak klub Eropa karena kontraknya akan berakhir pada musim panas mendatang. Dan hingga kini belum mencapai kesepakatan perpanjangan dengan klub Arab Saudi tersebut. Media Portugal menyebut MU sudah menyiapkan dana untuk merekrut Neves dan mulai mengambil langkah konkret agar transfer bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Meski hanya menyisakan 6 bulan kontrak, Al Hilal tetap mematok harga sekitar 20 juta euro, dan Manchester United dikabarkan siap memenuhi permintaan tersebut demi memperkuat lini tengah mereka. Manuel Ugarte dikabarkan berpeluang meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim dingin karena minimnya kesempatan bermain bersama Setan Merah. Awalnya ia santer disebut akan melanjutkan karir ke Turki bersama Galatasaray, namun kini muncul peminat baru dari Belanda, Ajax Amsterdam. Ajax dilaporkan sudah menghubungi Manchester United dan mengajukan tawaran resmi untuk meminjam Ugarte selama 6 bulan dengan opsi pembelian permanen di akhir musim. Klub Eredivisie itu menilai Ugarte cocok untuk menstabilkan lini tengah mereka yang tampil angin-anginan musim ini. Pelatih Barcelona, Hansi Flick menyebut cedera hamstring yang dialami Pedri sebagai kabar buruk, meski Barcelona menang 4-2 atas Slavia Praha di Liga Champions. Pedri harus ditarik keluar pada awal babak kedua, sementara Barcelona tetap meraih kemenangan penting berkat 2 gol Fermin Lopez, serta gol Dani Olmo dan Robert Lewandowski. Cedera ini membuat Flick khawatir, mengingat Pedri sebelumnya sempat beberapa kali absen musim ini, karena masalah serupa. Pedri dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya dan durasi absen. Meski kehilangan Pedri, kemenangan ini menjaga peluang Barcelona finish di 8 besar. Pelatih Barcelona, Hansi Flick menegaskan bahwa Marcus Rashford tetap menjadi bagian penting dari rencananya di Barcelona. Ia menyatakan sangat puas dengan performa Rashford sejak bergabung sebagai pemain pinjaman dari Manchester United, karena winger asal Inggris itu memberi dampak positif yang besar melalui gol, assist, dan kontribusinya di lini serang tim. Flick juga mengungkapkan bahwa ia sudah berbicara dengan manajemen Barcelona dan meminta agar klub berupaya mempertahankan Rashford secara permanen. Meski begitu, ia menekankan bahwa keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan manajemen. Real Madrid terlihat cukup tenang di bursa transfer musim dingin Januari 2026. Tampaknya lebih fokus menyiapkan langkah besar pada bursa musim panas mendatang. Klub dikabarkan tengah membidik penguatan lini tengah dengan nama Enzo Fernandez dari Chelsea dan Michael Olise dari Bayern Munchen mulai dipertimbangkan secara serius. Untuk mendatangkan Fernandez, Madrid diperkirakan perlu menyiapkan dana sekitar 120 juta euro. Sementara transfer Olise diprediksi melebihi 100 juta euro, mengingat winger asal Prancis itu baru bergabung dengan Bayern pada musim panas 2024. Chelsea memutuskan untuk tidak menurunkan Cole Palmer dalam laga Liga Champions melawan Pafos karena cedera ringan yang dialaminya saat pertandingan melawan Brentford. Pelatih Rosenior menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan agar cedera Palmer tidak memburuk. Sang playmaker bahkan tidak masuk dalam skuad maupun duduk di bangku cadangan, meski sebelumnya banyak yang mengira ia akan kembali menjadi starter. Rosenior menegaskan bahwa cedera Palmer tidak serius, dan dengan perawatan serta persiapan yang tepat, pemain tersebut memiliki peluang besar untuk kembali tampil sebagai starter pada pertandingan berikutnya bersama Chelsea. Chelsea selangkah lebih dekat merekrut Yisa Alau, bek kiri muda Sheffield Wednesday berusia 17 tahun yang sebelumnya diminati Manchester United dan Liverpool. Setelah debut seniornya pada Agustus lalu, Alau menarik perhatian banyak klub berkat penampilan menjanjikan di Liga Championship. Manchester United sempat mengajukan tawaran 450.000 pound sterling, namun dianggap terlalu rendah. Kini Chelsea memimpin dengan tawaran lebih dari 1 juta pound sterling plus bonus, membuat proses transfer hampir rampung. Alau kemungkinan akan bergabung dengan Akademi Chelsea, kecuali klub memutuskan meminjamkannya terlebih dahulu.
Gabriel Jesus kembali menegaskan keinginannya untuk memperpanjang kontrak bersama Arsenal, meski perjalanan karirnya di klub kerap terganggu cedera. Kontrak penyerang asal Brasil itu saat ini berlaku hingga 2027, dan dengan sisa waktu kurang dari 2 tahun, spekulasi soal masa depannya mulai muncul. Meski begitu, Jesus berharap tetap fit hingga akhir musim agar bisa duduk bersama manajemen membahas perpanjangan kontrak. Ia menekankan ambisinya untuk terus bermain di Emirates, memberikan kontribusi maksimal bagi tim, dan berjuang memenangkan trofi bersama Arsenal, sambil berharap dapat melewati masa-masa cedera yang sempat menghambat penampilannya di beberapa musim terakhir. Chelsea dan Arsenal tengah bersaing ketat untuk merekrut Arda Güler, gelandang serang Real Madrid berusia 20 tahun yang tampil menjanjikan. Nilai transfer Güler diperkirakan mencapai 87 juta pound sterling, dengan Real Madrid mematok harga antara 90 hingga 100 juta euro, menjadikannya salah satu transfer termahal pada musim depan. Chelsea telah menjalin komunikasi intens dengan Madrid untuk mencoba berada di posisi terdepan, namun Arsenal juga menunjukkan minat besar untuk mendatangkan sang playmaker ke Emirates Stadium. Persaingan ini diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat nilai transfer yang tinggi dan minat dari dua klub besar Inggris tersebut. Juventus semakin mendekati kesepakatan untuk merekrut Jean-Philippe Mateta pada bursa transfer musim dingin ini. Striker asal Prancis itu sebelumnya menyampaikan keinginannya meninggalkan Crystal Palace karena ingin mencari tantangan baru dan melanjutkan perkembangan karirnya. Juventus menjadi salah satu klub yang menunjukkan minat serius, dan mereka bisa sedikit lega karena Manchester United dikabarkan tidak ikut bersaing dalam perburuan sang pemain. Kondisi ini membuat peluang Juventus untuk merekrut Mateta semakin besar, dan optimisme klub terhadap transfer ini meningkat. Mantan striker Premier League, Troy Deeney, membuat klaim mengejutkan bahwa Liverpool sebaiknya menjual Mohamed Salah sebelum jendela transfer Januari ditutup. Pernyataan ini muncul meski tim asuhan Arne Slot baru saja meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Marseille, menjaga rekor tak terkalahkan mereka menjadi 13 pertandingan di semua kompetisi. Deeney menilai bahwa gaya bermain Liverpool saat ini telah berkembang melampaui kontribusi Salah. Dan untuk membawa klub ke level berikutnya, mereka perlu mengambil keputusan berani dengan melepas sang bintang. Menurutnya, langkah ini akan memberi Liverpool fleksibilitas lebih dalam, membangun tim yang lebih seimbang dan kompetitif di masa depan. Manchester City mengalami malam yang memalukan di Liga Champions setelah kalah telak 1-3 dari Bodo Glimt dalam laga tandang, mempertegas periode sulit yang tengah mereka jalani di semua kompetisi. Menyadari kekecewaan para pendukung yang menempuh perjalanan jauh ke Stadion Asmira di lingkar Arktik, para pemain mengambil langkah tak biasa dengan sepakat mengganti biaya tiket bagi 374 supporter yang hadir langsung. Keputusan ini diumumkan secara resmi melalui pernyataan dari kelompok kapten tim sebagai bentuk tanggung jawab moral dan penghargaan atas dukungan para fans. Tottenham Hotspur tengah menjalani periode sulit di Liga Inggris, berada di peringkat ke-14 dengan 27 poin dari 7 kemenangan. Mereka hanya berjarak 10 poin dari zona degradasi dan tertinggal 19 poin dari posisi keempat. Klub awalnya sempat menargetkan Michael Carrick dan Xabi Alonso untuk menggantikan Thomas Frank, yang baru saja mengambil alih jabatan setelah Ange Postecoglou meninggalkan klub. Namun, usaha Tottenham gagal. Carrick kini menjabat sebagai manajer interim Manchester United, sementara Alonso menolak tawaran karena hanya menunggu kesempatan memimpin Liverpool di Liga Inggris. Inter Milan dikabarkan akan segera mencari kiper baru, karena kontraknya dengan Yann Sommer akan berakhir secara alami. Klub telah menghubungi Emiliano Martinez untuk menilai ketersediaan dan tuntutannya. Saat ini Martinez menerima gaji sekitar 10 juta euro per tahun di Aston Villa, sehingga ia kemungkinan harus menurunkan gajinya jika ingin pindah ke San Siro. Selain itu, Inter juga perlu melakukan negosiasi dengan klubnya, mengingat kontrak kiper Argentina itu masih berlaku hingga 2029. Untuk Lentex, gaji Martinez saat ini lebih tinggi daripada pemain lain di skuad Nerazzurri, termasuk Lautaro Martinez, yang hanya menerima sedikit lebih rendah. Meskipun bursa transfer Januari berjalan lambat, Inter Milan tetap berupaya memperkuat posisi bek sayap. Target utama mereka adalah Dan Doye dari Nottingham Forest.
namun sulit didatangkan karena klub Inggris itu enggan melepas pemain yang baru direkrut musim panas lalu. Saat ini, Inter melirik Gabriel Strefeza sebagai alternatif. Pemain Brazil ini memiliki pengalaman panjang di Italia sebelum pindah ke Olympiakos, sehingga masa adaptasinya diperkirakan lebih cepat. Strefeza, yang bisa bermain di kedua sisi sayap, dikabarkan menyambut baik peluang kembali ke Serie A setelah hanya 6 kali tampil sebagai starter di Liga Domestik bersama Olympiakos. Pemain keturunan Indonesia Joensly Onstein selangkah lagi bergabung dengan AC Milan, namun proses transfernya mendadak mengalami hambatan. Negosiasi antara Milan dan geng sebelumnya telah memasuki tahap lanjutan dan hampir rampung. Bahkan Onstein dijadwalkan tiba di Italia untuk menjalani tes medis sebelum bergabung dengan tim Milan Futuro. Menurut jurnalis transfer Matteo Moretto, kendala terjadi pada tahap pertukaran dokumen. Hingga kini, belum ada penjelasan detail mengenai sumber masalah, apakah terkait kontrak, perubahan sikap salah satu klub, atau munculnya pihak ketiga yang mencoba membajak transfer bek muda tersebut. Arsenal disebut hampir menyelesaikan perekrutan Ousmane Dembele setelah PSG secara tak terduga mengungkap beberapa detail kontraknya. Saat ini, Dembele masih bernegosiasi soal perpanjangan kontrak di PSG, tetapi klub menegaskan tidak akan menahannya jika ia memutuskan pergi. Arsenal di bawah arahan Mikel Arteta ingin memperkuat lini serang dengan pemain sayap atau striker, posisi yang bisa diisi Dembele. Bintang Prancis ini dinilai sangat cocok dengan filosofi taktik Arteta yang mengutamakan pemain serbaguna. Analisis menunjukkan bahwa Stadion Emirates akan menjadi tujuan ideal bagi Dembele jika ia meninggalkan PSG. Masa depan Julian Alvarez terus menjadi topik hangat di bursa transfer Eropa. Penyerang Argentina ini dikaitkan dengan klub-klub besar, meski Atletico Madrid menegaskan tidak ingin melepasnya. Barcelona lama tertarik dan menganggap Alvarez prioritas jika ada ruang finansial. Kini, Chelsea dan Arsenal juga mulai menunjukkan minat, meningkatkan tekanan pada Atletico. Jurnalis David Ornstein menyebut Arsenal sebelumnya menaruh perhatian pada Alvarez sebelum merekrut Victor Gyökeres, sehingga Alvarez bisa menjadi opsi serius jika Arsenal melakukan perubahan di lini depan pada bursa transfer berikutnya. AC Milan kembali menghadapi persoalan klasik di posisi bek sayap kanan akibat minimnya opsi pelapis sepadan untuk Alexis Saelemaekers. Peran vital Saelemaekers ditambah padatnya jadwal pertandingan serta sorotan terhadap kondisi fisiknya membuat Rossoneri tak bisa terus bergantung pada satu pemain saja. Demi menjaga keseimbangan permainan, meningkatkan kompetisi internal, dan memperkuat kedalaman skuad, bek Genoa Brooke Norton-Cuffy pun muncul sebagai opsi menarik yang dinilai cocok dan mulai dipertimbangkan serius oleh manajemen Milan di bursa transfer. Masa depan Casemiro di Manchester United akhirnya jelas setelah spekulasi panjang. Meski kontraknya habis Juni 2026 dan sempat diragukan karena usia serta performa, gelandang Brasil itu tampil solid sepanjang musim 2025-2026 dan menjadi pilihan utama di lini tengah. Pada 22 Januari 2026, United resmi mengumumkan Casemiro akan meninggalkan klub setelah kontraknya habis. Casemiro pun mengunggah pesan emosional di media sosial, membagikan perjalanan karirnya di Old Trafford, menyatakan rasa hormat, kebanggaan, dan kasih sayang abadi untuk klub dan penggemarnya. Sejak bergabung dengan Juventus pada 2022, Yildiz menunjukkan perkembangan pesat dari level junior hingga menjadi pemain penting di tim utama. Pada musim panas 2024, ia dipercaya mengenakan nomor punggung 10, menegaskan statusnya sebagai aset masa depan klub. Ia pun mengakui kedekatan personal dengan pelatih Luciano Spalletti, memberikan kenyamanan dan motivasi untuk selalu memberikan yang terbaik bagi tim. Selain itu, dukungan hangat dari supporter Juventus juga memberikan dorongan emosional dan profesional, membuat setiap penampilannya di lapangan semakin berarti bagi dirinya dan klub. João Fernandes telah memutuskan untuk meninggalkan Barcelona dan mencari klub baru pada bursa transfer Januari 2026, dengan Paris Saint-Germain dikabarkan menjadi tujuan pilihannya. Les Parisiens disebut bersedia membayar klausul pelepasan senilai 6 juta euro demi merekrut gelandang 18 tahun tersebut.
Saat ini Fernandes berlatih sendiri sambil menunggu kepindahannya resmi dan juga menjalani proses pemulihan cedera ringan. Keputusan sang pemain meninggalkan Barcelona dikabarkan mengecewakan pelatih Hansi Flick yang sangat mengagumi kemampuan, potensi, dan kontribusi Fernandes selama ini. Namun sang gelandang disebut sudah bulat dengan niatnya mencari tantangan baru di klub lain.